sudut atap rumah yang efektif untuk menampung banyak air pada sistem pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Latar belakang penelitian ini adalah negara Indonesia merupakan negara yang sering mengalami banjir. Banjir banyak memiliki dampak buruk. Salah satunya adalah dampak pada kerusakan bangunan yang ada, kegiatan di bidang ekonomi, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Solusi untuk mengurangi bencana banjir ini adalah kita dapat memulai kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat dilakukan dari diri kita sendiri. Contohnya adalah menerapkan teknik pemanenan air hujan dengan sudut atap yang tepat pada bangunan yang didirikan. Rainwater harvesting atau dikenal dengan pemanenan air hujan merupakan teknik pengumpulan atau penampungan air dalam tangki ataupun waduk. Teknik pemanenan air hujan ini sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi risiko terjadinya banjir. Karena saat ini air hujan yang turun ke tanah sulit diserap akibat banyaknya bangunan-bangunan yang telah didirikan di atas permukaan tanah. Selain untuk mengurangi risiko terjadinya banjir, air yang ditabung atau dipanen dalam waduk ini dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Saat ini sayangnya belum banyak rumah yang menerapkan teknik pemanenan air hujan atau rainwater harvesting, sehingga masih banyak air hujan yang langsung jatuh ke permukaan tanah ataupun selokan dan sungai, sehingga risiko terjadinya banjir semakin tinggi. Selain itu, belum banyak kajian yang membahas mengenai desain atap rumah yang efektif pada sistem pemanenan air hujan. Rumusan masalah: berapa sudut atap bangunan yang paling tepat atau efektif untuk menampung air hujan paling banyak pada bangunan yang menerapkan teknik pemanenan air hujan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan sudut atap yang paling efektif untuk menampung air hujan yang pada rumah yang menerapkan teknik pemanenan air hujan. Hipotesis: apabila rumah-rumah dan bangunan lain menerapkan teknik pemanenan air hujan atau rainwater harvesting, maka air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dan sulit diserap oleh tanah akibat banyaknya bangunan yang telah didirikan serta air hujan yang jatuh lalu mengalir ke sungai maupun selokan akan berkurang, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya banjir. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat di Indonesia tidak akan sesering ini mengalami banjir karena sudah ditemukan solusi yang tepat yang dapat mengurangi risiko dampak bencana banjir. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat akibat sudah berkurangnya bencana banjir yang terjadi di negara Indonesia. Yang kedua, manfaatnya bagi ekonomi adalah dikarenakan risiko banjir yang semakin berkurang, maka tentu saja tidak terjadi kerusakan bangunan-bangunan yang telah didirikan, sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan, serta apabila risiko banjir menurun, tingkat kesehatan masyarakat akan meningkat sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk berobat. Yang ketiga adalah dampak bagi lingkungan. Dengan berkurangnya bencana banjir yang terjadi di Indonesia, tentu saja lingkungan sekitar akan semakin bersih, sehat, dan tidak menjadi sarang penyakit yang dapat membahayakan masyarakat. Teknik pemanenan air hujan atau rainwater harvesting merupakan teknik untuk menampung atau mengumpulkan air hujan ke dalam tangki ataupun tempat penampungan lainnya. Air hujan yang turun ke atap rumah selanjutnya akan dialirkan melalui pipa penghubung yang telah dipasang di atap-atap rumah menuju tempat penampungan air yang berada di bawah. Cara kerja teknik pemanenan air hujan adalah air hujan yang jatuh ke atap rumah akan dialirkan melalui talang atau pipa penghubung menuju bangunan teknik penampungan air hujan yang terdiri dari bagian penyaring yang berisi beberapa media untuk menyaring air hujan dari berbagai macam kotoran. Ketentuan untuk membuat pemanenan air hujan adalah sumur harus berada pada lahan yang datar, bukan pada lahan yang berlereng curam atau berubah-ubah. Sumur dan tempat penimbunan sampah dan septic tank berjarak minimal 5 meter diukur dari tepi. Penggalian sumur resapan paling dalam 2 meter di bawah permukaan air tanah, dan tanah tempat sumur resapan digali harus mampu menyerap air hujan kurang lebih 2 cm per jam. Kajian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan uji coba beberapa sudut pada atap yang akan diterapkan pada miniatur rumah yang menerapkan teknik pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Hal ini bertujuan untuk mencari sudut-sudut terbaik yang tepat untuk dapat diterapkan pada atap rumah yang menerapkan teknik pemanenan air hujan. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di tempat tinggal peneliti dan laboratorium SMP Negeri 2 Magelang. Waktu penelitian. Penelitian berlangsung pada 30 September 2022. Sumber data dari penelitian ini ialah ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari A, didapatkan dengan membuat miniatur rumah yang menerapkan teknik pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Sudut atap pada miniatur ini dibuat bisa divariasikan agar mudah dalam menentukan sudut yang paling efektif. B. Melakukan pengamatan dan observasi pada miniatur yang telah dibuat. C. Menganalisis dan mensimulasi air hujan yang turun ke tiap sudut atap miniatur dengan ketentuan air hujan yang diujikan selama banyak.
D. Bandingkan sudut atap berapakah yang paling efektif. Data sekunder. Data yang didapatkan dari sumber pertama yang telah dibukukan berupa jurnal, artikel, dan pencarian di internet mengenai ketentuan sudut atap rumah yang aman. Hasil dari penelitian kali ini adalah apabila sudut atap rumah yang digunakan adalah 30 derajat, maka diameter yang didapatkan adalah 20 cm dan tinggi yang didapatkan adalah 17 cm. Volume air hujan yang ditampung selama 3 menit adalah 5.338 cm3. Yang kedua, apabila sudut atap rumah yang digunakan adalah 35 derajat, maka diameter yang diperoleh adalah 19,5 cm dan tinggi yang diperoleh adalah 16 cm. Volume air hujan yang ditampung pada 3 menit adalah 4.775,81 cm3. Yang ketiga, apabila sudut yang digunakan adalah 40 derajat, maka diameter yang didapatkan adalah 19 cm dan tinggi yang didapatkan adalah 15 cm. Volume air hujan yang ditampung adalah 4.250,78 cm3. Pembahasan penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sudut atap rumah yang efektif untuk menampung banyak air pada sistem pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Semakin besar sudut atap rumah yang digunakan, maka volume air hujan yang ditampung akan semakin sedikit. Penelitian ini menggunakan beberapa variasi sudut, yaitu 30 derajat, 35 derajat, dan 40 derajat, dengan percobaan dialiri air masing-masing selama 3 menit. Pengukuran menggunakan 30 derajat didapatkan volume air hujan yang tertampung sebanyak 5.338 cm3. Pengukuran menggunakan 35 derajat didapatkan volume air hujan yang tertampung sebanyak 4.775,81 cm3. Pengukuran menggunakan 40 derajat didapatkan volume air hujan yang tertampung sebanyak 4.250,78 cm3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kecil sudut atap rumah yang digunakan, maka akan semakin banyak volume air hujan yang akan tertampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan sudut atap 30 derajat, paling banyak menampung air hujan dengan volume 5.338 cm3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengukuran volume air hujan dengan menggunakan beberapa variasi sudut yang berbeda, yaitu 30 derajat, 35 derajat, dan 40 derajat. Selama 3 menit didapatkan hasil volume sebesar 5.338 cm3, 4.775,81 cm3, dan 4.250,78 cm3. Yang kedua, sudut atap rumah 30 derajat paling efektif digunakan untuk menampung air hujan dengan volume 5.338 cm3. Saran, hasil penelitian ini perlu dikembangkan agar masyarakat mengetahui sudut kemiringan efektif atap rumah untuk menerapkan sistem pemanenan air hujan atau rainwater harvesting, dan agar masyarakat menerapkan teknik pemanenan air hujan atau rainwater harvesting sehingga air hujan yang langsung jatuh ke permukaan tanah ataupun selokan dan sungai berkurang sehingga resiko terjadinya banjir berkurang. Berikut ini adalah alat dan bahan penelitian. Berikut ini adalah dokumentasi penelitian.